البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita masih di pertengahan muka surat 95 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah. Qala fadilatu Syekhina Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala, wa amma qauluhu, adapun ucapan dari Imam Al-Qayrawani, wa tajalla lil jabali fasara dakka, dan Allah menampakkan diri kepada gunung itu sehingga jadilah dia hancur luluh. Min jalalih, min di sini sababiyah, disebabkan karena keagungannya. Faqad qala Allah azza wa jalla, sungguh Allah azza wa jalla telah mengatakan, walamma jaa Musa limiqatina, tatkala Musa datang untuk waktu dan tempat yang telah ditentukan dengan kami, yaitu waktu dan tempat untuk mengadakan perjumpaan. Ini lamnya sesuai dengan asalnya, yaitu menunjukkan tujuan. Walaupun yang lain mengatakan lam bermakna ila miqatina, tapi jelas hukum asalnya tidak perlu dirubah-rubah, yaitu untuk menjumpai kami di tempat dan masa yang telah disepakati. Wa kallamahu rabbuh, dan Rabbnya mengajak dia bicara. Ini salah satu dalil yang membungkam orang-orang Jahmiyah yang mengatakan Musa lah yang mengajak bicara Allah. Tapi untuk ayat ini tak mungkin mereka menakwil, makanya ayat ini sebagai pembungkam mereka, tak mungkin ditakwil. Jelas Rabbu itu sebagai fa'ilnya, tak mungkin kallamahu rabbah. Hu sebagai apa? Kalau dikatakan hu Musa itu fa'il, tak mungkin domir fa'il itu domir fa'il untuk yang mudzakkar, yang ghaib itu muncul, dia pasti mustatir, kallama rabbah. Tapi tatkala ada domir, mau tidak mau, bagi orang yang tahu bahasa Arab, hu di sini sebagai maf'ul bih, kallamahu rabbuh, Rabbnya mengajak dia bicara. Jadi betul-betul Allah lah yang mengajak bicara. Oh iya. Dan ini dalam ilmu balaghah masuk dalam bab apa itu ya? Iltifat, yaitu peralihan dhamir tetapi pelakunya masih sama. Yaitu apa? Asalnya kan limiqatina wa kallamnahu, kami mengajak dia bicara. Tapi tahu-tahu dirubah. Dia diajak bicara oleh Rabbnya. Toyib. Siapa Rabbnya? Ya kami, limiqatina. Toyib. Jadi perubahan dhamir dari dhamir yang mutakallim yaitu kami menjadi dhamir ghaib, yaitu yang ditampilkan dengan Rabbu di sini. Qala Rabbi arini anzur ilaik. Dia mengatakan, wahai Rabbku, yaitu arini nafsak, perlihatkan kepada saya dirimu. Kenapa? Anzur ilaik, agar saya melihat kepadamu. Baik. Dan ini adalah sesuatu yang wajar. Mampu mendengar suara Allah, maka dia ingin meminta yang lebih bagus lagi, lebih lengkap ya, lebih lengkap lagi, yaitu melihat Allah. Qala lan tarani, Allah mengatakan engkau tidak akan mampu melihatku, yaitu dalam kehidupan dunia. Manusia belum mampu dan memang belum waktunya. Walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah ke gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani, jika dia masih menetap di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Baik, ini syaratnya, jika gunungnya kuat, engkau akan mendapatkan kekuatan melihat Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Rabbnya menampakkan diri kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka, maka dia menjadikan gunung itu hancur. Ini bukan tipu daya, tapi memang apa?
tak ada makhluk yang mampu untuk bertahan tatkala dilihat oleh Allah tanpa hijab. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, hadis siapa ya? Hadis Abi Musa al-Asy'ari itu ya. Baik. Lau kasyafahu, lau kasyafah yaitu seandainya hijabun nur, hijabnya itu cahaya. Lau kasyafah seandainya Allah menyingkapkan hijabnya itu, la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Niscaya kecemerlangan wajah dia akan membakar semua makhluk yang dicapai oleh mata Allah. Semua makhluk akan hancur kalau tidak ada hijab. Baik, kalau gunung tak kuat, bagaimana manusia yang selemah ini? Lebih tidak kuat lagi. Baik, itu kalau Allah menampakkan kecemerlangan wajahnya, semuanya akan hancur, tidak kuat. Kita manusia biasa, lihat sebagian wajah cantik aja mungkin jantung berdebar-debar. Yang pandai bicara tahu-tahu tak mampu bicara. Padahal ini masih manusia biasa, masih makhluk. Baik. Adapun untuk Allah Ta'ala, semua makhluk hancur kalau sampai Allah menampakkan wajahnya. Kecuali yang Allah lindungi, nanti di hari kiamat mereka diberi kekuatan, mampu melihat indahnya wajah Allah tanpa mengalami bahaya dan kerugian apapun. Assalamualaikum. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur sujud. Tersungkur pingsan. Sa'at yaitu pingsan. Padahal apa yang Allah Ta'ala perlihatkan tidak memperlihatkan sampai semuanya, tetapi hanya ujung jari kelingking saja. Sebagaimana di dalam Musnad Imam Ahmad, yang mana Imam Ahmad meriwayatkan hadis itu, kalau tak salah dari jalur siapa? Teman beliau, Affan bin Muslim As-Sofar, Asbatun Nasfi Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah Asbatun Nasfi Sabit Al-Bunani, yaitu tatkala Sabit Al-Bunani menyampaikan hadis dari Anas, dan Sabit Asbatun Nasfi Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat ini, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, kemudian fa'akhraja tarfa khinsirih hakadha fasakhal jabal, yaitu Sabit Al-Bunani mengeluarkan ujung jari kelingkingnya, yaitu meniru Anas, dan Anas meniru Nabi. Nabi menunjukkan peristiwa itu, yaitu Allah menunjukkan ujung jari kelingkingnya, maka gunung langsung hancur. Menunjukkan bahwasanya tidak harus Allah menampakkan diri secara semuanya, cukup ujung jari kelingking saja gunung tidak kuat. Falamma afaqa qala subhanak, tatkala Musa terjaga, tersadarkan kembali, dia mengatakan, maha suci engkau, tubtu ilaik, saya bertaubat kepadamu, yaitu meminta sesuatu yang belum masanya. Wa ana awwalul mu'minin, dan saya adalah orang yang paling pertama kali beriman bahwasanya engkau tidak mampu, yaitu para makhluk tidak mampu melihatmu di dunia ini. Tapi ini bukan mustahil. Seandainya itu perkara yang mustahil dan haram, niscaya Allah memperingatkan Musa sebagaimana memperingatkan Nabi Nuh tatkala mempertanyakan kenapa anak saya tidak diselamatkan. Qal wa fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, isbatu husulil kalami minallahi li Musa, ditetapkannya terjadinya kalam dari Allah kepada Musa. Allah mengajak bicara Musa. Indama ja'a limiqati rabbih, tatkala dia datang di tempat yang ditentukan oleh Rabbnya, tempat dan masa. Karena miqat ini boleh jadi adalah masdar, ini boleh jadi adalah yaitu dzaraf zaman dan sekaligus dzaraf makan, sekaligus masa dan waktu. Wa fiha, dan di situ di dalam ayat itu, anna Musa lamma sami'a kalam Allah, bahwasanya Nabi Musa tatkala beliau mendengar kalamullah, tami'a fir ru'yah, dia ingin melihat Allah. Fasa'alaha, maka dia meminta ru'yah, meminta untuk melihat Allah. Falam tahsul, namun itu tidak terjadi.
Li'anna Allah syaa an takuna ru'yatuhu fid daril akhirah. Karena Allah menghendaki bahwasanya dia itu nanti dilihat di negeri akhirat. Baik. Sehingga apa? Terbukti siapa yang beriman kepada gaib, perkara gaib walaupun tidak melihat Allah taala. Kalau sekarang semua orang mampu melihat, boleh jadi tak ada yang orang kafir, semuanya langsung percaya. Tidak ada ujian kalau seperti itu. Wahia akmalu na'imin yahsulu li ahlil jannah, dan itu ru'yah, melihat Allah adalah kenikmatan yang paling sempurna yang akan dihasilkan didapatkan oleh penduduk surga. Kalau pada hari di mana dikatakan ukhruj alaihin, keluarlah engkau menemui para wanita itu, langsung apa? Saking indahnya wajah Nabi Yusuf, para wanita tak sadar memotong tangannya sendiri, melukai tangan-tangan mereka. Maka bagaimana dengan yaumul mazid? Kata Imam Ibnul Qayyim, hari tambahan itu yang mana wa ma u'tu syai'an ahabba ilaihim min ru'yati wajhi rabbihim, atau minan nadhari ila wajhi rabbihim. Maka tidaklah mereka diberi suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada indahnya wajah Rabb mereka. Keindahan surga tidak ada apa-apanya tatkala mereka melihat indahnya wajah Allah. Oh iya. Kesenangan dunia saja kadang orang sampai terlalaikan, tidak sadar, badannya sakit. Mungkin orang-orang yang suka menanti artis-artis itu, walaupun peluh-peluh, walaupun dipijak, walaupun dompet hilang, mungkin dicuri orang, yang penting boleh tengok artis, hal gembira. Padahal penuh dengan kesusahan. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Tentunya berlipat-lipat lebih baik dan tidak mungkin dibandingkan. Kata beliau di sini, wa syaa alla taqwal absaru fi hadhil hayatid dunya ala ru'yatih, dan Allah menghendaki untuk pandangan-pandangan mata para makhluk di negeri dunia ini tidak kuat untuk melihat Allah. Walihada qala Allah azza wa jalla li Musa, maka dari itu Allah azza wa jalla berfirman kepada Musa, lan taroni, engkau tidak akan melihatku, yaitu selama di dunia ini. Tidak seperti ucapan Zamakhsyari, lan itu litakbid, untuk apa? Selama-lamanya, berarti sampai hari kiamat tidak akan melihat Allah. Ini mengingkari dalil-dalil yang banyak sekali. Fit dunia, yaitu di dunia. Bal innal jabala ma'a salabatih, bahkan sesungguhnya gunung walaupun dia sangat keras, lantas lam yasbut amama tajallillah, dia tidak kuat di hadapan tajalli, yaitu peristiwa di mana Allah menampakkan diri pada gunung. Ya, gunung keras sekali, terutama gunung-gunung di Arab itu yang tebing-tebingnya keras. Waktu kita lihat, kita sibuk-sibuk ngaji, tahu-tahu ada serangan-serangan orang Syiah Rafidhah itu, pemberontak pakai tank itu, kereta kebal itu menghantam gunung, seakan-akan gunung tetap gunung aja. Mungkin kalau rumah ya kita sudah lihat rumah hancur, tapi gunung tetap gunung, dihantam ya sekitar ada abu-abu gitu aja, tapi seakan-akan itukah kekuatan kereta kebal. Mungkin kereta kebal kalau yang jenis nuklir lain, tapi kereta kebal, ternyata gunung tetap gunung, dihantam sama yang seperti itu. Adapun kalau rumah memang berlubang, kita pegang itunya, ujung proyektilnya yang besar itu, macam pensil gergasi itu besar kayak gini. Kalau peluru kan kecil gitu. Kalau yang punya kereta kebal besar, kita angkat, olahraga hebat. Itu bukan yang ujungnya memang untuk meletup. Kalau meletup mungkin lain lagi ya. Ini yang Kelongsong yang ada di mana? Ini yang ditembakkan. Oh, yang pelurunya, ujungnya. Itu Nabi sudah menunjukkan ujung jari kelingking. Tidak perlu wajahnya, tidak perlu semua zatnya, tak ada yang kuat nanti. Cuma ujung jari kelingking. Jadi cukup gunungnya yang hancur, jangan semua, nanti Musa kena juga. Jadi Nabi menjelaskan, walaupun lafadznya tajalla, fa'ilnya huwa, kembali ke Allah, tapi ternyata tidak harus semua zatnya ditampakkan, cukup jari kelingkingnya saja. Itu pun gunung tidak kuat.
Makanya ini membantu kita untuk memahami tentang turunnya Allah ke langit dunia. Tidak harus zatnya betul-betul turun ke langit dunia lalu dibayangkan oleh orang Jahmiyah, oh berarti arsy kosong lah. Akhirnya ditakwil ke sana kemari. Maka para salaf mengatakan Allah mampu turun ke langit dunia tanpa turun dari arsy-nya. Tetap dia di arsy-nya, tapi dia sampai ke langit dunia. Ternyata apa? Tidak harus zatnya, terserah dia. Langit bumi di dalam genggaman tangan dia juga. Mungkin hanya beberapa jari atau satu jari atau apa, terserah dia. Kaifiatnya kita tidak tahu, tapi dengan penjelasan Nabi terkait dengan penampakan diri Allah, tahulah kita istilah menampakkan diri tidak harus semua zatnya itu nampak. Kemudian dikatakan di sini fasaradaka, sehingga jadilah dia itu hancur. Wa amma fid daril akhirah, adapun di negeri akhirat, fa innahu subhanahu wa ta'ala yaj'alu ibadahul mu'minin, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan para hambanya yang beriman qadirina ala ru'yatih, mampu untuk melihatnya, bima yu'tihim minal quwwah, karena itu baknya adalah bak sababiyah, boleh jadi, yaitu disebabkan karena kekuatan yang Allah berikan kepada mereka ala dzalik, untuk melihat wajah Allah. Baik, matahari indah, tapi mata kita tak seberapa kuat melihat langsung, perlu ini, perlu itu, perlu diredupkan, perlu melewati apa itu penapis-penapis biar tak sakit mata kita. Tapi kalau mata kita betul-betul kuat, kita akan melihat betapa indahnya matahari ini dan itu dan seterusnya. Indah dan menakutkan sih ya. Baik. Wa yadullu li adami ru'yatillahi azza wa jalla fid dunya, dan yang menunjukkan bahwasanya Allah azza wa jalla itu tidak dilihat di dunia dengan mata kepala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'lamu, tahukah, ketahuilah ya, ta'lamu, assalamualaikum, ketahuilah oleh kalian, annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wajal, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan melihat Rabbnya azza wajal hatta yamut, sehingga dia mati. Yaitu di alam dunia belum mampu melihat, nanti di alam akhirat baru boleh. Diriwayatkan oleh Muslim. Ini dari salah satu sahabat dari Ansor ya. Kalau dalam mimpi itu ru'yatul qalb boleh, sebagaimana apa itu hadis Nabi, ini ra'aitu rabbi fi ahsani surah, yaitu Nabi bangun untuk sholat subuh. Tadi Nabi bercerita, kemudian Nabi bercerita kenapa beliau agak terlambat. Beliau bermimpi melihat Allah di alam mimpi itu dalam bentuk yang paling indah, seperti yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Imam Ahmad melihat Allah di alam mimpi, tapi tak mampu menceritakan karena tidak ada yang mungkin untuk digambarkan seperti Allah, sehingga tak mampu disebut. Iya, Imam Ahmad. Padahal jelas beliau jauh dari khurafat, jauh dari tahayul sufiyah. Nah, Allah memberikan itu. Nabi Musa pun tak mampu melihat Allah, Imam Ahmad melihat Allah. Itu basirah, basirah, yaitu pakai apa? Pakai mata hati, bukan mata kepala. Kalau mata kepala tak ada yang mampu. Alam mimpi itu diberi banyak keringanan kalau alam mimpi. Betul. Mimpi itu pun dia bahagia daripada kematian. Betul. Ya, alam mimpi ya ruhnya ditahan oleh Allah. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 96. Qauluhu, ucapan Imam Al-Qayrawani, wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrih. Termasuk dari akidah Ahlussunnah yang disepakati juga adalah beriman kepada takdir, kepada ketetapan dan ketentuan, yang baik dan yang buruknya, yang manis dan pahitnya. Ya, kita beriman, kita jalani. Semua telah ditulis untuk kita 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Kita tinggal menjalankan saja. Jalankan dengan sebaik-baiknya biar menghadap Allah dalam keadaan diridhoi. Wa kullu dzalika qad qaddarahu Allahu Rabbuna, dan itu semua telah ditakdirkan oleh Allah Rabb kita. Allah, kenapa perlu ditambah Rabb kita?
diingatkan ini bagian dari rububiyah, pengaturan Allah Ta'ala untuk kita semua. Wa maqadirul umuri biyadih, takdir seluruh urusan itu di tangannya. Tidak seperti ucapan sebagian orang, kita akan merubah takdir. Kita tidak percaya takdir. Takdir boleh kita lawan. Engkau yang tidak tahu hakikat takdir. Usahamu itu sudah ditulis juga oleh Allah Ta'ala. Wa masdariha an qada'ih, tempat munculnya urusan itu adalah dari ketetapan Allah. Alima kulla syai'in qabla kaunih, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum itu terbentuk, terjadi, kaun terjadi. Fajara ala qadari, maka segala sesuatu berjalan berdasarkan takdir Allah. Walaupun kita tidak merasa. Kalau kita diam kan kita lapar, kalau kita makan kita kenyang. Kita memilih salah satu, itu pilihan kita, tapi semuanya memang sudah ditakdirkan oleh Allah tanpa ada yang memaksa kita. Kita tak tahu apakah ditakdirkan lapar atau kenyang, tapi kalau kita pilih salah satu, itu pun sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Allah tahu apa yang akan kita pilih nantinya. La yakunu min ibadihi qaulun wala amal, tidak terjadi dari para hambanya ucapan ataupun amalan illa wa qad qadah, kecuali dalam keadaan Allah telah menetapkannya. Wa sabaqa ilmuhu bih, dan ilmunya telah mendahului itu, pengetahuan tentang itu telah mendahului. Ini adalah apa? Amalan hati, itu beriman pada takdir. Adapun amalan fisikal, kita berusaha menjalankan apa yang bermanfaat, menjauhi apa yang bermudarat. Adapun hati kita yakin semuanya sudah ditulis. Ala ya'lamu man khalaqa, apakah yang mencipta tidak tahu? Tentunya jawabannya tentu dia tahu. Wa huwal latiful khabir, sementara dialah yang maha lembut lagi maha khabir, yaitu memiliki kepakaran. Al khabir ay al alim bidaqaiqil umur, yang mengetahui perkara-perkara yang detail. Kemudian yudhillu mayyasha, dia menyesatkan orang yang dia kehendaki. Fayahdhuluhu bi'adlih, kemudian dia menelantarkannya dengan keadilannya. Ya, tatkala Allah tahu di dalam hatinya ada kesombongan, di dalam hatinya ada keinginan untuk memesong, maka Allah Ta'ala simpangkan, Allah pesongkan sekalian. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, tatkala mereka memesong, Allah pesongkan sekalian hati-hati mereka. Baik. Tapi kalau Allah tahu hambanya itu ikhlas, ingin setia pada Nabi walaupun berat, Allah tahu dia memang ingin mengikuti kebenaran walaupun menyelisihi hawa nafsu, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan dia. Orang lain mengikuti yang sedap-sedap, dia rela karena melihat dari dalil. Ternyata tidak seperti itu caranya, harus ikut dalil walaupun pahit. Dia milih itu, tak mungkin Allah menyia-nyiakannya. Fayahdhuluhu bi'adlih, Allah menelantarkan dia dengan keadilannya. Sementara Allah menurunkan Quran sebagai hidayah, maka kalau orang yang ikut Quran tidak mungkin malah disesatkan. Kalau emang dia berusaha ikut Quran, bukan mencari-cari celah untuk menyimpang, untuk berkelit dari hukum Quran. Demikian pula hadis. Wa yahdi mayyasha, dia membimbing orang yang dia kehendaki. Fayuwaffiquhu bifadlih, kemudian dia memberinya taufik dengan kurnianya. Fakullun muyassarun, maka setiap orang diberi kemudahan. Bitaisirih, dengan kemudahan yang datang darinya, datang dari Allah. Ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarih, menuju kepada perkara yang telah berlalu dari ilmunya Allah dan ketetapan Allah. Wa syaqiyun min syaqiyyin aw sa'id, mungkin orang itu celaka atau mungkin dia adalah orang yang berbahagia, sudah ditulis. Kita tak tahu takdir kita apa, tetapi kita disuruh untuk ikut Nabi dan ikut salaf dengan dalil-dalil yang ma'ruf itu, bukan malah cari-cari alasan untuk menyimpang dari ajaran Nabi dan para salaf. Ta'ala ayyakuna fi mulkihi ma la yurid, maha tinggi Allah untuk di kerajaannya itu ada sesuatu yang tidak dia inginkan. Ya, Allah terlalu tinggi untuk terjadi yang seperti itu. Kerajaannya adalah sempurna, kekuasaannya itu mutlak. Maka tidak mungkin ada yang terjadi tanpa kehendak dia. Raja dunia saja kalau ada orang menyimpang, dia marah-marah. Semuanya harus ikut dia. Walaupun kenyataannya kalau dia di rasuah boleh buat tokong juga.
Baik, tapi untuk Allah yang dia adalah Malikul Mulk, penguasa seluruh kerajaan, segalanya di tangan dia, takdir, nyawa dan segalanya. Tak ada yang mampu bernafas satu tarikan nafas pun kecuali dengan izin dia. Kalau tidak, tak ada yang mampu itu. Berarti apa? Takdir memang bagian dari kekuasaan dia. Itulah di antara konsekuensi raja yang sempurna. Maka mustahil seperti yang menjadi akidah Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak ikut-ikutan dalam takdir, yaitu tidak ada takdir, makhluk bergerak sesuai keinginan mereka sendiri. Ini menghina kekuasaan Allah Ta'ala. Berarti Allah tidak kuasa, dia hanya boleh mencipta zat, tetapi dia tidak boleh mengendalikan mereka. Ini menghina Allah sebenarnya. Keyakinan keyakinan Mu'tazilah itu yang mengatakan Allah tidak boleh ikut campur dalam masalah takdir. Kalau Allah menakdirkan berarti tidak adil katanya. Menuduh Allah tidak adil kalau Allah ikut campur. Yang betul Allah Maha Adil dan dia tahu siapa yang layak diberi taufik dan siapa yang layak untuk ditelantarkan. Dia Maha Adil. Kemudian au yakuna li ahadin anhu ghinan, atau yaitu dia terlalu tinggi untuk ada salah satu dari makhluknya itu yang tidak perlu dia. Tak ada, semuanya memerlukan Allah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu sangat memerlukan Allah. Kefakiran dari sisi zatnya, tanpa kehendak Allah zat kita tak mungkin ada. Juga kefakiran dari sisi ahwal, keadaan kita, tanpa pengaturan, pengurusan, hidayah dari Allah kita tidak akan tahu. Iya, siapa yang memberitahu bayi, nanti kalau engkau lahir cari puting ibumu ya, jangan langsung makan durian. Anak tak tahu itu. Tapi bagaimana otomatis langsung cari puting ibu? Tak ada dia minta puting kucing lah, tak ada. Dia tahu harus cari puting ibunya. Puting bapaknya pun tak mau. Ini petunjuk dari siapa? SOP siapa? Itu adalah taufik dari Allah. Makanya tanpa taufik dari Allah orang tak tahu apa-apa itu. Makanya dalam hadis qudsi Allah mengatakan ya ibadi kullukum dhal illa man hadaitu. Wahai para hambaku, kalian semua tersesat kecuali orang yang aku beri hidayah. Jadi tak ada yang tidak perlu Allah. Sekedar datang hujan atau banjir bah aja tanpa Allah menolong kita, mungkin berhari-hari ada banjir bah terus dan seterusnya. Atau seperti ya badai yang terjadi beberapa hari di mana? Katanya di Amerika ya. Di Washington entah di mana itu, Florida itu. Badai apa namanya? Hamilton atau apa? Iya, namanya apa? Hamilton itu. Padahal beberapa hari sebelumnya Biden mengatakan kalau Amerika menghendaki sesuatu tak ada yang mampu menghadang. Bilang gitu dalam ceramahnya. Tahu-tahu badai datang ternyata apa? Beribu-ribu lari. Tak mampu apa-apa Amerika. Muslim tak mampu perang sekarang dengan situasi iman dan segalanya yang lemah, tak mampu. Tapi Allah punya tentara yang lain. Amerika tak mampu apa-apa melawan badai. Kalau Muslim perang mungkin dituduh teroris. Mampukah Biden mengatakan oh ini badai teroris? Nggak mampu dia. Nanti datang lagi ya pening. Nah, tanpa pertolongan Allah badai akan terus datang itu selama setahun. Tapi memang Allah Maha Baik, masih mengasihani mereka. Menunjukkan tidak mungkin di kerajaan Allah ada satu makhluk pun yang tidak memerlukan Allah. Khaliqan sebagai penciptanya, likulli syai' pencipta segala sesuatu, illahu kecuali dia sendiri, memang dialah yang tidak perlu apa-apa. Antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Kalianlah yang fakir kepada Allah dan Allah itulah al-ghani. Awalnya istighraqiyah li kamalil jins, yaitu dia betul-betul tidak perlu dari sisi manapun, dia tidak perlu kepada kita. Dikatakan ghinan zatiyan, kekayaan yang secara zati. Betul-betul dia maha kuat, tidak perlu apa-apa, tidak perlu dari kita. Rabbul ibad, dialah Rabb dari para hamba. Wa rabbu a'malihim, dia adalah Rabb bagi amalan mereka. Rabbul ibad berarti dialah yang mencipta zat mereka dan mengendalikan zat mereka, mengaturnya. Latar kabunna tabaqan an tabaq, pasti kalian itu akan berpindah satu level ke level berikutnya. Allah yang mengatur. Semula adalah dari tanah, kemudian air mani, kemudian menjadi segumpal darah yang melekat, kemudian menjadi daging, kemudian mengeras jadi tulang, selanjutnya diliputi oleh daging lagi.
dengan segala pembuluh darahnya, dengan segala pengaturan syarafnya dan seterusnya. Semuanya diatur, pori-pori pun diatur. Ini sebagai Rabbul Ibad yang mengatur zat para hamba. Wa Rabbu a'malihim, dia pula yang mengendalikan amalan-amalan mereka. Ada yang diberi taufik untuk ini, untuk itu dan seterusnya. Anak kecil semula tidak mampu merangkak, tapi dilatih sedikit demi sedikit, akhirnya mampu tertelungkup, kemudian mampu merangkak, mampu duduk, mampu berjalan, mampu split, mampu backflip akhirnya, walaupun mungkin nanti patah tak tahu. Tapi dilatih, betul-betul amalan mereka itu juga diberi taufik oleh Allah. Kemudian amalan-amalan yang berikutnya, amalan syar'i sudah diatur dan seterusnya. Semuanya tidak luput dari pengendalian dan pengaturan Dia. Tanpa para hamba itu dipaksa. Wal muqaddiru li harakatihim wa ajalihim, dialah yang menakdirkan, menentukan gerakan-gerakan mereka dan batas waktu mereka. Kita tidak tahu batas waktu kita. Dulu waktu masa Covid mungkin kita merasa orang banyak yang mati, jangan-jangan saya mati juga, saya toh sudah tua juga. Ternyata banyak yang masih hidup juga, masih mampu melewati masa-masa itu. Atau dulu waktu diserang oleh para pemberontak dengan segala senjata sampai membuat bumbung runtuh. Mungkin kali ini saya mati. Tahu-tahu nggak mati juga, masih ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Semuanya diatur oleh Allah Ta'ala. Yang penting kita menjalankan kewajiban sebaik-baiknya, bukan malah lari dari tanggung jawab dan memisong dari Shiratal Mustaqim. Insya Allah ada waktunya untuk kita rehat di bawah pohon tuba itu. Seperti kata Ibnul Qayyim, ya aqdamat sabr, ihmali baqiyal qalil. Wahai kaki kesabaran, pikullah, tinggal sedikit lagi. Ya sedikit lagi kita akan selesai. Umur manusia itu pendek saja. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan. Iya. Kenapa Allah memilih Jabal atau tidak memilih lain? Seandainya waktu itu ada White House, alhamdulillah ya. Cuma waktu itu belum ada White House, punyanya yang di Washington tuh. Yang ada gunung. Jadi ini adakah menunjukkan sekuat pasak bumi itu pun yang jadi gunung? Jelas gunung memang pasak bumi, betul. Cuma yang lain-lain Allahu alam, jelas Allah memilih itu. Makanya semua syarah mengatakan gunung yang sekeras hijau itu aja tak mampu untuk memikul tatkala Allah menampakkan diri bagaimana manusia. Syarahnya semuanya ke arah situ, tafsirnya ke arah besar kerasnya gunung. Mungkin balu pun tak mampu lah. Tak mampu, menjadi balu nanti. Everest. Nah, Everest juga tak kuat. Everest pun tenggelam waktu banjir bahnya Nabi Nuh. Tayyib, wallahu a'lam. Namun dirilah ini kata Allah Ta'ala ni satu dalam zatnya, bahawasanya Allah Ta'ala itu satu dalam zatnya, sehingga dia tidak boleh memiliki sifat apa. Betul. Orang Mu'tazilah. Betul. Itu dia buat semua sifat Allah. Betul. Maka mereka itu menetapkan nama-nama untuk Allah. Nama mereka mengingkari sifat Allah. Betul. Ini hasil dari ilmu kalam. Mereka ilmu kalamnya itu kacau antara yang benar dan salah, antara baik dan buruk. Jadi mereka mengatakan zat Allah qadim, yaitu qadimah. Yang selain Allah adalah hadis, yaitu sesuatu yang baru. Tak boleh hadis itu menempel pada yang qadim. Nah, berarti zat Allah lah yang satu-satunya tanpa ada yang lain-lain. Tidak boleh ada nama, tidak boleh ada sifat. Tayyib. Bahkan nama Allah pun mereka katakan itu pun ciptaan. Suatu saat baru tercipta katanya. Ya, kita akui Allah punya nama-nama, tapi itu makhluk semuanya. Allah ciptakan nanti. Karena dahulunya di masa azali yang ada hanya zatnya Allah. Karena kalau nama itu juga azali, kata mereka, ini terjadi yang namanya ta'addudul qudama, kata mereka. Oh, istilah keren ya, keren padahal bodoh. Tayyib, yaitu apa? Nanti berarti zat yang qadim jadi banyak. Karena apa? Ada Allah, ada Rahman, ada Rahim, ada Jabbar, ada Kabir, ada Akbar. Berarti Allah banyak, padahal Allah mengatakan kul huwallahu ahad.
Ya ini jahilnya mereka. Mereka membayangkan nama dengan sifat itu terpisah dari zat. Nah itulah jahilnya mereka. Padahal kalau kita tanya, siapa gurumu? Oh guru saya Wasil bin Atha al-Mughazali. Baik. Kalau datang, engkau akan bilang apa? Oh datang Wasil bin Atha. Kalau suruh belajar, suruh mengajar, mungkin nggak Wasil bin Atha bilang, Allah tadi yang datang zat saya, nama dan sifat saya tertinggal di rumah, saya tak boleh ngajar sekarang. Oh, mustahil kan? Jelas kalau disebut nama pasti termasuk zatnya dan semua sifat. Nah, mereka bayangkan boleh dipisah antara zat dengan nama dan sifat itu. Sehingga hanya zat Allah lah yang qadim, yang lain-lain makhluk. Nama itu makhluk, sifat juga makhluk kata mereka. Dan tapi kenapa Allah boleh punya nama tapi tak boleh punya sifat? Ya karena zat tidak mungkin dikenal tanpa nama kata mereka. Sementara sifat kata mereka al-ittisaf yaqtadil hajah wal hajah taqtadi al-ajz kata mereka. Sifat itu menunjukkan adanya keperluan. Keperluan menunjukkan adanya kelemahan. Karena Allah itu tidak lemah, berarti Allah tidak punya keperluan. Karena Allah tidak punya keperluan, berarti Allah tak boleh punya sifat. Nah, ini bodoh. Kias-kias yang menipu. Makhluk betul, makhluk punya sifat karena dia punya hajat. Dia memang berhajat pada sifat itu, untuk ini, untuk itu. Kenapa makhluk punya ilmu? Ya karena untuk memenuhi keperluan-keperluan dia. Jadi makhluk punya sifat mimbabil hajah karena ada hajat. Sementara Allah punya sifat ini mimbabi al-hikmah. Dia punya hikmah tanpa dia berhajat pada apa-apa. Makhluk diberi kekuatan karena untuk mencari makan, mencari minum, mencegah kebakaran mungkin atau mencegah kedinginan. Jadi dia punya sifat karena dia sendiri lemah. Dia perlu sifat-sifat untuk memenuhi hajat-hajat dia. Sementara Allah punya sifat bukan karena hajat, tapi memang dia punya hikmah di atas segalanya itu. Nah ini yang orang Mu'tazilah bingung dalam masalah ini. Mereka menetapkan yaitu Allah tak boleh punya sifat karena sifat itu pasti menunjukkan kelemahan karena dibina dari hajat. Kita katakan itu makhluk, tapi dari mana Anda tahu Allah harus ikut peraturan kaidah macam itu? Allah di luar kaidah manusia. Kalau manusia betul, dia punya tangan. Kenapa? Karena dia berhajat untuk memegang roti atau untuk apa? Membuang apa istilahnya benda-benda yang berbahaya. Sementara Allah punya tangan bukan karena hajat, tapi memang itu kesempurnaan. Bukan karena dia memerlukan tangan untuk apa? Mencegah bahayalah apa dan seterusnya. Makhluk punya sifat karena hajat, sementara Allah punya sifat disebab berdasarkan hikmah dia tanpa batas awal. Nah, Mu'tazilah inti kesalahannya adalah mengkiaskan Allah kepada makhluk. Peraturan yang berlaku pada makhluk, Allah harus ikut peraturan itu. Nah, ini yang membuat mereka jadi tersesat. Wallahu a'lam. Isu Malaysia sekarang